Selamat pagi, salam sejahtera buat sahabat, ibu dan bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Ini adalah video aksi nyata Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Yosepin Regina. Tempat saya bertugas di TK Taman Rama, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali. Berikut ini saya mau menyampaikan keunggulan dari perubahan terbaru kurikulum sekarang ini dengan nama Kurikulum Merdeka. Setelah mengikuti workshop tentang pemahaman kurikulum merdeka, sangat jelas tergambar pengertian kurikulum serta cara mengimplementasikan kurikulum tersebut ke dalam bentuk aksi nyata kepada anak didik. Yang sangat menarik dari kurikulum ini adalah kurikulum merdeka lebih memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Seperti Ki Hajar Dewantara berpesan, melarang adanya paksaan kepada anak didik, karena akan mematikan jiwa merdeka serta kreativitasnya. Maksud dan makna pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada khususnya pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mengapa kurikulum berubah? Demi menuntun kodrat anak didik kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang telah kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus terus mengikuti dan memahami tren kehidupan anak-anak didik kita. Untuk itu, kita perlu merancang kurikulum. 1. Kurikulum berdasarkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan yang terakhir untuk kepentingan murid. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan sesuai konteks dan karakteristik murid demi memahami kehidupan murid yang sedang tren saat ini. Apa itu kurikulum merdeka? Esensi dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar yang berfokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik untuk masa depan. Untuk itu, yang diharapkan dari kurikulum merdeka harus bisa berkolaborasi secara menyeluruh dan maksimal. Mempelajari 5 modul topik Merdeka Belajar. Pertama,
mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan pengertian menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, sesuai pesan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik agar dapat tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Mendidik anak sama mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistem Among ing ngarso sum tulodo ing madyo mangun karso tut uri handayani. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar kita harus mengikuti perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan anak. Asas Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga atau lingkungannya. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Menurut pesan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan teori konvergen, tugas pendidikan adalah memahami manusia atau individu dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar dengan tuntunan yang baik. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid-murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak semata mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi memantau dan membimbing murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna. Guru secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa,
menerapkan prinsip dan praktek pembelajaran mandiri dan kontekstual. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam prosesnya. Visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan. Esensinya adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar, kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sekian video penyebaran pemahaman Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih.